Halo, perkenalkan nama saya Rega. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang circular queue. Nah, apa sih pengertian dari circular queue tersebut? Jadi, circular queue merupakan suatu struktur data linier di mana operasi yang digunakan berdasarkan konsep FIFO, first in, first out. Nah, apa sih maksud dari FIFO tersebut? Nah, kita ambil contoh ketika pergi ke bank, kita mengambil nomor antrian. Misalkan kita mendapat nomor antrian pertama, maka nomor antrian pertama lah yang akan dipanggil menuju teller pertama. Kemudian, di mana elemen terakhir pada circular queue ini terhubung dengan elemen pertama, hingga membentuk sebuah lingkaran yang disebut dengan ring buffer. Nah, ini dia bentuk dari ring buffer sendiri. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas tentang operasi yang ada pada circular queue. Yang pertama ada enqueue. Enqueue merupakan operasi yang berfungsi untuk memasukkan sebuah data ke dalam circular queue. Data pertama yang akan dimasukkan maka berada pada bagian front atau dimulai dari slot terdepan atau front. Nah, di sini merupakan dari circular queue, di mana nantinya indeks pertama itu dimulai dari 0, kemudian indeks ke-1, indeks kedua, indeks ketiga, indeks keempat, indeks kelima. Karena kita di sini menggunakan array 6 saja. Nah, sebagai contoh, ketika kita memasukkan data pertama, maka data pertama akan muncul pada indeks ke-0. Nah, 1. Nah, karena konsepnya ini FIFO, first in, first out, maka data pertama tetap pada indeks ke-0 pada enqueue. Tetapi untuk rear-nya akan berpindah sewaktu-waktu ketika kita memasukkan data baru ke dalam circular queue. Ambil contoh kita memasukkan angka 2 pada indeks ke-1, maka rear-nya akan pindah ke indeks ke-1. Begitupun ketika kita memasukkan data pada indeks kedua, maka rear akan pindah pada indeks kedua. Begitupun seterusnya hingga data pada circular queue terisi penuh. Kemudian selanjutnya adalah operasi dequeue. Dequeue merupakan operasi yang berfungsi untuk mengambil data yang ada pada circular queue. Nah, operasi ini dilakukan dengan pengambilan data dari awal front, konsep FIFO. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang FIFO, first in, first out. Data yang pertama masuk, maka data pertama juga yang akan keluar. Nah, di sini kita sudah memasukkan data hingga full. Nah, di sini data pertamanya terdapat pada indeks ke-0, yaitu dengan nilai 1. Maka ketika kita melakukan dequeue, maka front-nya akan pindah ke indeks ke-1 karena indeks ke-0-nya sudah diambil, sudah dikeluarkan. Begitupun seterusnya, ketika indeks ke-1 kita ambil, maka front-nya akan pindah ke indeks kedua. Begitupun hingga habis. Kemudian ini merupakan isEmpty. isEmpty merupakan operasi yang berfungsi untuk mengetahui bahwa data antrian pada data circular queue saat itu sedang kosong atau tidak ada antrian. Nah, ini dia circular queue-nya kosong, tidak ada data sama sekali. Kemudian isFull. isFull merupakan operasi yang berfungsi untuk mengecek sebuah data antrian apakah data queue pada antrian circular queue sudah penuh. Nah, di sini data circular queue-nya sudah penuh. Front-nya ada pada indeks ke-0 dan rear-nya ada pada indeks ke-5. Jadi sudah penuh ya. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang program dari circular queue, di mana pada kondisi if, awal sama dengan 0 dan akhir sama dengan size 1, atau akhir sama dengan awal min 1, modulo size min 1, itu artinya ketika front dan terdapat pada indeks ke-0 dan rear berada pada indeks ke-5. Maka kondisi dalam circular queue tersebut sudah penuh dan tidak dapat menambahkan data lagi. Kemudian pada kondisi else if berikutnya,
awal sama dengan minus 1. Artinya ketika program di sini awal sama dengan akhir dengan nilai 0, itu artinya ketika pertama kali kita menginputkan data, maka data pertama kali muncul pada indeks ke 0. Itu front dan rear-nya. Di sini kita masukkan nilai 1 pada indeks ke 0. Kemudian pada kondisi selanjutnya, else if akhir sama dengan size minus 1 dan awal tidak sama dengan 0, itu artinya di sini kan real-nya sama dengan size minus 1. Artinya rear-nya itu berada pada indeks kelima. Nah, ketika kita memasukkan data baru ke dalam circular queue, maka rear berada pada indeks ke 0. Nah, ini dia. Kita memasukkan data baru dengan nilai 7, maka dia akan masuk ke indeks ke 0. Maka di sana rear-nya. Kemudian di kondisi terakhir yaitu else, di mana itu merupakan kondisi NQ ketika memasukkan data antrian baru ke dalam circular queue. Ketika kita memasukkan data baru, maka nanti akan ada data, misalnya kita masukkan angka 8, pada angka baru 8, maka nanti masuk ke dalam indeks ke 1. Kemudian selanjutnya DQ. Di sini kondisi pertamanya yaitu awal sama dengan minus 1. Ini merupakan operasi isempty di mana awal atau front sama dengan minus 1. Maka dalam circular queue tersebut tidak ada data yang sedang mengantri. Di sini kosong. Tidak ada data yang mengantri karena itu minus 1. Maka nanti outputnya akan printf data queue kosong. Kemudian untuk kondisi selanjutnya yaitu if awal sama dengan akhir, artinya di dalam kondisi tersebut hanya terdapat satu data pada antrian data ketika kita melakukan DQ, maka data minus 1 karena data tidak ada sama sekali. Di sini data hanya 1. Ketika kita melakukan DQ, maka data akan minus 1. Tidak akan ada sama sekali. Kemudian dia kondisi selanjutnya, else if awal sama dengan size minus 1, awal itu dengan nilai 0. Maka di sini frontnya terdapat pada indeks kelima ya. Karena size minus 1, frontnya terdapat pada indeks kelima dengan nilai 6 misalnya. Ketika kita melakukan DQ, maka front akan berada pada indeks ke 0. Ketika kita melakukan DQ di indeks kelima, maka front akan pindah ke indeks ke 0. Seperti ini. Begitupun pada kondisi else terakhir yaitu awal plus itu ketika frontnya itu akan misalnya kita akan menghapus atau melakukan proses DQ ke data selanjutnya. Di sini kita ingin menghapus indeks ke 0, maka front akan pindah ke indeks ke 1. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan codingan dan hasil compile dalam melakukan proses NQ dan DQ. Nah, ini dia merupakan program dari circular queue yang telah saya jelaskan tadi, di mana ini ada struct queue, kumpulan dari variabel dan tipe data yang digunakan, ada tipe data integer dengan variabel akhir, awal, size, dan lain-lainnya. Kemudian ini merupakan fungsi yang telah dibuat untuk NQ. Kemudian ini fungsi dari DQ yang telah saya jelaskan juga tadi.
Kemudian ini ada fungsi dari display queue. Nanti ini digunakan ketika kita telah memasukkan data-data antrean pada MQ dan kita ingin melihat deretan queue yang sudah ada, yang sudah kita inputkan. Nah, di sini ada integer mainnya, program utamanya. Di sini saya menggunakan 10, nanti datanya dalam inti main ini terdapat dua variabel dengan tipe data integer, di mana menu ini digunakan untuk pemilihan menu nantinya, dan value ini digunakan untuk data yang diinputkan pada enqueue nantinya. Di sini menggunakan do while dan dalam do ini menggunakan switch case. Nah, dalam switch case ini masuk ada variabel menu. Ketika kita memilih angka 1, maka kita masuk pada case 1 yaitu enqueue. Kemudian break. Ketika kita memilih 2, maka kita masuk ke deque. Jangan lupa break di sini. Di sini untuk pemanggilan fungsinya a.enq, kemudian a.deque, kemudian a.displayQ. Kemudian yang case keempat ini merupakan untuk keluar dari program. Nah, sekarang kita coba untuk compile dan run. Kita pilih angka 1 untuk melakukan enq. Dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah 10 data yang telah kita inputkan. Kita coba apakah jika kita menginputkan lebih dari 10 apakah berhasil atau tidak. Nah, ternyata dari circular queue-nya datanya sudah penuh, sudah terisi penuh. Maka kita coba untuk tampilkan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita lakukan deque. Itu dengan 2. Angka 1 udah pasti dikeluarkan karena angka 1 merupakan angka yang pertama yang kita telah inputkan, karena circular queue menggunakan konsep FIFO, first in, first out, seperti itulah. Nah, karena angka 1 sudah keluar, maka selanjutnya yang akan keluar tentu saja angka 2. Dan selanjutnya tentu saja angka 3, 4, 5. Kemudian kita coba tampilkan kembali. Dan tentu saja angka 1, 2, 3, 4, dan 5 sudah kita lakukan deque. Kemudian kita coba untuk lakukan enq kembali untuk menambah data. Kita masukkan angka pilihan menu 1, kita masukkan 11, 1, 12, 1, 13, 1, 14, 1, 15. Kita tampilkan. Nah, 6, 7, 8, 9. Nah, ini data, jadi di sini dia data yang pertama tadi kita inputkan, kemudian ini data baru yang baru saja kita inputkan. Kemudian kita keluar saja. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang jelas atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.